Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini saya akan coba untuk membuat tutorial bagaimana instalasi server PHP MySQL menggunakan aplikasi USB Web Server. Untuk memperoleh aplikasi USB Web Server itu kita bisa mencarinya lewat Google ya. Jadi bisa kita ketik saja di sini USB Web Server gitu. Dan disediakan tempat downloadnya ya. Jadi ada di USB Web Server Net, lalu ada di Yura MK ini, kemudian yang 865. Di sini 862, nah ini 865 yang terbaru. Jadi kita bisa mendownloadnya di sini. Jadi tinggal klik link download saja. Jadi kalau sudah selesai, filenya akan disediakan. Kita lihat sini filenya. Ini kita lihat. Ini ya USB Web Server. Nah, ini file aslinya yang 865. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengekstraknya. Jadi kita pilih, klik kanan saja 7-zip ya. Kalau Anda belum punya 7-zipnya, silakan diinstal terlebih dahulu ya. Nah, kita di sini memilih extract here saja ya. 7-zip extract here, sehingga nanti akan ditampilkan folder USB Web Server 865 seperti ini ya. Nah, untuk memulai menjalankannya sangat gampang sekali, jadi tidak perlu diinstal berbagai macam, tinggal diekstrak lalu kita jalankan saja USB Web Server. Kita bisa mengkliknya misalkan seperti ini. Oke, kita tunggu saja sampai tampil tanda centang. Nah, kalau dia muncul Windows Security Alert seperti ini ya, jangan di cancel, tapi kita pilih low access. Kita pilih low access, lalu HTTP servernya juga kita pilih low access. Nah, baru akan ditampilkan tanda centang seperti itu ya. Nah, kalau misalnya bahasanya masih bahasa Portugis, bisa diklik di sini ya. Jadi setting, bisa kita pilih bahasa Inggris ya. Ini kalau kita lihat root dir-nya ya, ada di root ya. Lalu port Apache-nya 80, port MySQL-nya 3306. Nah, biasanya kalau Anda sudah pernah menginstal aplikasi yang lain, kalau bentrok jadikan 3307. Apa? Port Apache-nya 80 default-nya, ini ada yang 8080 seperti itu ya. Nah, ini bisa kita save. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa langsung menjalankan menguji servernya. Kita klik saja di sini, kita panggil saja localhost. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Lalu untuk menguji apakah server database MySQL-nya juga berjalan normal, tinggal kita tambahkan saja di sini PHP myadmin. Kalau dia meminta username ini bisa kita memasukkan username itu. Jadi usernya adalah root ya. Nah, passwordnya itu yang defaultnya USB W seperti itu. USB W. Jadi kalau kita jalankan di sini ya, ketik root. Ini kita ketik USB W. Sudah berjalan normal, artinya sekarang server USB Web Servernya sudah berjalan dengan normal. Jadi kita sudah bisa memulai membuat aplikasi, buat database dan sebagainya bisa kita lakukan. Kalau kita perhatikan foldernya sendiri, kalau kita klik sini ya, Di sini adalah struktur foldernya, jadi ada Apache 2. Nah, di sini tidak ada yang perlu kita lakukan. Ini
standar bawaan ya. Lalu di sini folder untuk menampung bahasanya ada di sini. Kemudian ada folder MySQL. Nah, datanya ada di sini ya. Jadi di sini ada data yang ada di dalam MySQL secara standar. Ini munculnya sama seperti ini. Jadi misalkan di sini ada MySQL, lalu ada test, ada performance schema ya. Kita lihat sini. Kita lihat. Nah, ini information schema, performance schema. Nah, ini agak berbeda dengan yang MySQL data yang dulu. Kalau dulu kita bisa langsung copy, langsung jalan seperti itu. Sekarang kita akan coba, misalkan kalau kita membuat database yang baru, nanti akan muncul di sini datanya. Cara membuat database-nya kita pilih SQL saja di sini. Kita ketikkan perintahnya create database dengan nama misalkan cd coba, atau misalkan latihan. Kita klik tombol dulu ini, diakhiri dengan titik koma boleh ya. Kapan kita menggunakan titik koma ini? Titik koma ini untuk menandakan akhirnya suatu perintah. Jadi kalau misalkan kita ngetiknya lurus seperti ini, nah ini dasar ya. Tapi kalau kita melakukan enter seperti ini misalkan, nah ini dianggap satu baris tetapnya. Jadi ini dikasih titik koma aja, mengakhiri perintah. Oke, kalau tidak ada masalah, maka di sini akan tercipta sebuah folder dengan nama latihan. Kalau kita lihat di dalam USB web server sendiri, di folder MySQL lalu folder data, akan tercipta juga sebuah folder dengan nama latihan. Nah, di sini. Kalau kita membuat tabel, nanti tabelnya akan tersimpan di situ. Jadi kalau kita buat tabel, misalkan create table pegawai, misalnya ID double auto increment ya, seperti ini. Kemudian misalnya kita tambahkan nama varchar 50 not null default, lalu di sini tambah lagi primary key ya, misalkan ID tutup kurung, lalu engine sama dengan MySum. Oke, kita go. Di sini mungkin no database selected. Nah, ini kesalahannya database selected karena tidak ada database yang dipilih. Jadi kita copy dulu saja perintah ini. Kita Ctrl C. Lalu kita pilih dulu database nya, jadi diaktifkan dulu database, misalnya latihan. Nah, kita mau buat tabel dalam latihan, berarti kita aktifkan dulu. Sini sudah, baru kita pilih SQL, baru kita paste saja go. Nah, kemudian di dalam database ini, dalam database latihan terdapat sebuah tabel namanya pegawai. Secara fisik kalau kita lihat di sini, di dalam tabel latihan akan tercipta 3 file ya. Jadi ada pegawai FRM, pegawai MGD dengan pegawai MGI. 3 file ini terbentuk. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk copy, apakah bisa copy seperti itu. Oke, kita copy saja dari sini. Misalkan ini kita copy, kita tes, kita copy ya, backupnya itu kita copy saja, kita letakkan di tempat lain, misalkan ini ya, kita misalnya kita buat folder backup MySQL. Nah, kita letakkan di sini folder tadi, folder latihan ya. Oke, nah sekarang kita hapus, coba yang di sini kita hapus, misalkan kita pilih home ya, kita pilih database di sini, lalu kita klik latihan. Latihan ini misalkan kita buang, drop. Jadi perintah untuk membuang itu sebenarnya drop database, nama database-nya. Ini juga bisa kita langsung hilang ya. Ini juga bisa kita gunakan perintah SQL. Jadi
Misalkan di sini kita pilih drop database, nama databasenya latihan, nah, seperti itu. Go. Nah, ini kalau kita lihat hilang databasenya ya. Di sini tidak ada lagi database dengan nama latihan. Kalau kita lihat di struktur foldernya, kita lihat lagi di sini struktur foldernya web server ini dalam folder MySQL dalam data memang latihan menghilang. Nah, sekarang kalau kita copy manual, apakah bisa masuk langsung di sini ya? Kita tes saja dulu. Misalkan kita masuk saja, kita ambil ini di sini ya, kita copy backupan kita tadi ya, kita copy lalu kita masukkan ke dalam folder MySQL data sini ya. Dari sini kita paste. Sekarang coba kita refresh apakah muncul datanya. Nah, ternyata bisa ya. Jadi kalau kita lihat ini pegawai. Oke, misalkan kita tambahkan data baru, misalnya insert into pegawai, yang ditambahkan adalah nama, misalkan valuesnya misalnya Joni. Nah, kenapa ID-nya tidak perlu? Karena ID-nya itu sudah otomatis, tidak usah kita tambahkan filenya, dia sudah otomatis tercipta. Oke, kita pilih go. Oke, kita pilih browse. Kelihatan di sini ID-nya menjadi 1 dan namanya Joni seperti itu. Jadi ini sudah bisa, berarti bisa di copy dengan syarat tabelnya itu ya mungkin MyISAM untuk tabelnya sendiri. Kalau tabelnya kita pakai InnoDB tidak bisa. Nah, InnoDB itu dia lebih kompleks, makanya orang banyak menggunakan jenis tabelnya itu adalah MyISAM. Oke, ya demikianlah tutorial penggunaan dari USB Web Server ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Beda dengan kompetitornya seperti SAM, itu kalau kita install dan sering terjadi masalah saat menginstalasinya. Nah, kalau ini dia sifatnya portable, jadi tidak mempengaruhi service dan sebagainya. Nah, untuk mengakhirinya kita bisa tutup saja ya. Jadi di sini kita tinggal close saja, sini itu sudah mengakhiri USB Web Server. Jadi kalau kita close, kita buka kembali, misalkan di sini localhost, maka ditampilkan di site cannot be reached. Jadi dia tidak bisa dicapai karena servernya sudah dimatikan. Oke, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.